Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Pulungan, NIM 0406202024 dari jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis marfu. Secara bahasa, marfu ialah sesuatu yang diangkat. Kata diangkat ini merupakan tanda kemuliaan karena disandarkan kepada pribadi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan hadis marfu ialah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Berdasarkan definisinya dapat disimpulkan berarti hadis marfu ialah semua informasi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat, dan baik yang menyandarkan itu seorang sahabat atau generasi di bawahnya. Adapun contoh hadis marfu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka, siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada ridho Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena urusan duniawi yang ingin dicapainya, dan karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun macam-macam hadis marfu. Hadis marfu ada 4 macam, yaitu hadis marfu qouli atau perkataan, hadis marfu fi'li atau perbuatan, hadis marfu takriri atau persetujuan, dan hadis marfu waswi atau sifat. Hadis marfu qouli atau perkataan, yaitu bila ada seorang sahabat atau tabi'in berkata bahwa Rasulullah SAW berkata demikian dan demikian. Contohnya dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridho Allah, maka seluruh dosanya yang telah lalu akan dihapus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini termasuk hadis marfu qouli karena telah mencukupi 2 unsur, yaitu seorang sahabat Abu Hurairah menisbahkan perkataan ini kepada Rasulullah SAW, dan matan hadis berupa perkataan Rasulullah SAW. Kedua, hadis marfu fi'li atau perbuatan, yaitu bila ada seorang sahabat maupun tabi'in berkata bahwa Rasulullah SAW berbuat demikian dan demikian. Contohnya dari Abu Umamah bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu, beliau berkumur 3 kali, beristinja 3 kali, dan membasuh wajah. Lalu beliau mengusap kedua sudut matanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini termasuk hadis marfu fi'li karena sudah memenuhi 2 unsur, yaitu seorang sahabat Abu Umamah menisbahkan perkataan ini kepada Rasulullah SAW, dan matan hadis berupa perbuatan Rasulullah SAW. Ketiga, hadis marfu takriri atau persetujuan, yaitu bila ada seorang sahabat maupun tabi'in berkata bahwa telah terjadi demikian dan demikian di hadapan Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Contohnya dari Ibnu Umar, ia berkata, usai perang Ahzab, Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya tidak ada seorang pun sholat asar melainkan di Bani Quraidah. Di tengah jalan, sebagian dari mereka mendapati waktu asar, sebagian di antara mereka berkata, kami tidak sholat kecuali telah tiba di sana. Sebagian lagi berkata, kami akan sholat karena beliau tidak bermaksud melarang kita sholat. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau tidak mencela salah satu di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk hadis marfu takriri
karena sudah memenuhi dua unsur, yaitu seorang sahabat Ibnu Umar menceritakan tentang tiadanya pengingkaran Rasulullah SAW terhadap peristiwa, dan matan hadis berupa tidak adanya pengingkaran dari Rasulullah SAW ketika mengetahui adanya peristiwa tersebut. Keempat, hadis marfu' wasfi atau sifat, yaitu bila ada seorang sahabat maupun tabi'in berkata bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat demikian dan demikian, baik sifat akhlak maupun sifat jasmani. Ketika ada seorang bertanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, dia berkata akhlak beliau adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat dan menceritakan tentang sifat akhlak Rasulullah SAW, sehingga hadis ini termasuk hadis marfu' wasfi. Adapun status hadis marfu'. Hadis marfu' belum tentu sahih, juga belum tentu dhaif. Jadi hadis marfu' ada yang sahih dan ada yang dhaif. Sebagaimana dijelaskan bahwa istilah hadis marfu' hanya menunjukkan kepada siapa sebuah riwayat disandarkan. Bila sebuah riwayat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka riwayat itu disebut sebagai hadis qudsi. Bila sebuah riwayat disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka riwayat itu disebut sebagai hadis marfu. Jika sebuah riwayat disandarkan kepada seorang sahabat, maka riwayat itu disebut sebagai hadis mauquf. Dan jika sebuah riwayat disandarkan kepada seorang tabi'in, maka riwayat itu disebut sebagai hadis maqtu'. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang hadis marfu'. Lebih kurangnya saya mohon maklum. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.